pasti kan kayak kegelisahan aku juga sih. Ini kegelisahan pribadi nih kan. Kayak aku kan memang dari awal kan memang mau berkarir di dunia profesional. Untuk menjadi entrepreneur mungkin dari 100% mungkin sekitar 25 sampai 30%. Ya kan itu untuk berkarir di dunia profesional nih. Kebetulan Kak Fadli kan punya banyak banget experience kan. Antara nilai sama experience itu mana sih yang dilihat oleh HR-nya gitu? Apakah nilai atau experience atau keduanya gitu? Questionnya. Jadi kalau kita nanti pada saat sebagai fresh graduate itu sebenarnya yang dilihat sama HR itu pertama kali adalah pasti nilai dulu. At least nilai minimumnya masuk. Karena gini, kan banyak nih yang lulus. Gitu. Sedangkan yang mau diterima palingan cuma 1 atau 2 orang gitu. Otomatis mereka untuk bisa mengeliminasi pelamar dari 1.000 mungkin jadi ke 10 atau jadi 20 itu harus pakai hal yang dasar apa nilai paling gampang. Nilai minimum itu kan IPK 3,2 atau 3 deh. Ada beberapa perusahaan juga bisa 3 juga oke gitu ya. Itu di nilai minimum itu kita capai dulu. Nah, kalau kita nilainya exceed atau kita melebihi daripada itu atau kita misalkan ternyata cum laude dan sebagainya itu bonus buat perusahaan. Karena habis mereka lihat, oh ini lolos, udah oke. Ini lolos. Nanti yang kedua dilihat adalah CV-nya isinya apa. Apakah cuman tadi nilai doang, tapi dilihat nggak ngapain-ngapain. Cuman CV-nya cuman kosongan aja gitu kan, nggak ada apa-apa. Nah, makanya dibutuhkan tadi, nilainya udah masuk, experience-nya dibutuhin. Kayak magang gitu ya, organisasi perlu. Ini banyak yang salah kaprah nih kan. Organisasi nih, menurut kakak nih organisasi itu ya kita join aja atau kita join aja atau kita dapat posisi penting di suatu organisasi gitu. Kalau apa nih di HR yang penting kita join sebenarnya. Jadi yang penting kita join, terus kita bisa jelasin nih di sini kegiatannya apa aja sih. Yang penting itu sebenarnya. Jadi kita join nih member dari organisasi A gitu ya. Oh di sini tuh kita ada kegiatan 1, 2, 3, 4. Selain organisasi, saya pernah magang di PT ABC. Gitu. PT ABC itu saya ngerjain apa aja sih? 1, 2, 3, 4 itu tulis semua di CV. Nah, tambah satu lagi sebenarnya. Satu lagi itu adalah professional certification. Jadi kalau kalian punya sertifikat tertentu ya yang bisa menunjang posisi pekerjaan tersebut itu yang dilihat sama. Saya setuju sih. Jadi contoh misalkan kayak kalian itu mau masuk ke digital marketing gitu. Nah, kebetulan kan di IPMI kan ada tuh ya sertifikat digital marketing. Ya, CDM itu. Iya, CDM itu kan. Nah, kalau kalian punya itu, masuk ke posisi itu lebih mudah. Langsung kayak, oh iya deh, masuk ke shortlist langsung. Karena skill sama knowledge udah teruji, Pak ya? Iya, at least gini, si perusahaan udah melihat bahwa, oh emang ini anak pengen jadi digital marketing. Oke, dia ngambil certified itu. Jadi ada assurance lah bahwa mereka sudah meng-hire orang yang tepat. Nah, tinggal biasanya habis di shortlist masuk ke interview. Ya kan, nah di interview itu yang kalian harus siapin sih. Oke guys, jadi itu kan yang harus dipersiapkan untuk mau berkarir di dunia profesional itu kan tadi udah di-mention sama Kak Fadil. Jadi nggak cuma nilai yang dilihat, tapi juga experience. Itu pun organisasi ataupun magang nih, itu sangat penting juga sih bagi yang mau berkarir di dunia profesional. Nah, ini Kak Fadil, aku mau nanya lagi nih Kak. Gimana sih cara kita menonjol supaya kita dilihat gitu? Apa sih yang harus diperhatikan biar kita langsung dilirik sama HR-nya gitu? Ya, jadi yang kalau misalkan paling gampang pakai pengalaman pribadi lah ya. Iya, pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadinya misalkan waktu itu saya tuh pas S1 ya di IPMI itu tahun pertama tuh fokusnya kita adalah ikut kegiatan acara lah apapun di kampus. Kampus ada acara lomba kita ikut, kampus ada acara seminar kita ikut dan sebagainya. Bahkan di luar kampus kita ikut. Terus habis itu tahun kedua waktu itu kita masuk ke organisasi gitu kan. Masuk organisasi yang ada di internal kampus gitu ya. Nah, itu yang saya tulis tuh. Jadi tahun pertama saya ngelakuin hal ini, tahun kedua saya ngelakuin hal ini, tahun ketiga saya fokus ke keluar. Jadi ikut kompetisi di luar. Gitu tahun ketiga. Jadi kompetisi manapun kita ikut gitu ya. Nah, yang istilahnya kelihatannya receh ataupun kompetisi yang ini kayaknya orang nggak ada yang ikut nih gitu kan. Nah, itu kita ikutin aja. Karena apa? Yang penting kita aktif partisipasi. Itu dulu. Jadi CV-nya nggak kosong.
Nah, plus sama tadi bakal nonjol kalau kita punya sertifikasi. Sayangnya waktu itu saya sertifikasi saya cuman pokoknya kita ikut kegiatan pelatihan motivasi yang dibawain oleh Tung Desem Waringin waktu itu di mana di universitas saya lupa di Atmajaya waktu itu gitu ya. Terus ikut di sana gitu. Terus ada pelatihan upgrading your motivation lah gitu. Jadi kayak diajarin gimana sih caranya kalian nih biar punya motivasi terus setiap hari dan sebagainya. Jadi nggak perlu nungguin orang motivasi, tapi kita bisa motivasi diri sendiri. Oh gitu Pak ya. Biasanya kalau Pak Tutu itu biasanya seminar tentang kecerdasan keuangan sih, Iya, setahu saya. iya. Nah, jadi tentang kecerdasan keuangan, walaupun memang ternyata sepanjang itu dia sebenarnya ke arah motivasi sebenarnya gitu. Jadi awakening the giant inside, dia bilang selalu kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya bikin kita termotivasi untuk belajar lebih banyak. Nah, ikut itu, jadi itu yang saya lampirin. Dan itu biasanya yang ditanya sih. Oh, terus satu lagi, yang bakalan mungkin ditanya adalah tesis kita. Jadi sebisa mungkin tuh hafal judulnya, isinya apa, konklusinya apa. Itu yang ditanya. Ya terakhir, yang akan menonjol lain lagi adalah kalau kita bisa ngasih referensi. Referensi itu kan adalah gini, Bapak, Ibu kalau nggak percaya sama saya, kontak aja referensi saya gitu. Itu dulu saya pikir kan referensi itu cuma buat istilahnya former supervisor atau former manager gitu ya di tempat kerja. Ternyata bisa juga former lecturer. Oh bisa juga Pak Bisa ya? gitu. Jadi waktu itu saya tanya, Ibu mau nggak jadi jadi referensi saya buat kerja? Boleh. Emang pas nilainya bagus di dia gitu ya. Jadi gampang mintanya ke dia gitu. Yang susah tuh kalau misalnya nilainya jelek, kita minta gitu susah. Nah, jadi emang harus kita pas duduk di bangku universitas harus lihat nih mana nih yang bisa kita mintain referensinya. Wah itu ide bagus tuh teman-teman yang mau karir tuh. Ya. Dikasih. Aku mau bertanya nih di dunia profesional nih. Sebenarnya sih ini tentang networking nih. Networking ini sebenarnya perlu atau nggak perlu sih gitu. Oke. Soalnya banyak yang salah kaprah nih tentang networking ini. Ada yang bilang networking itu cuma buat dunia entrepreneur aja, dunia profesional mah intinya CV lu bagus sama pengalaman sama nilai gitu. Gimana menurut Kang Adil? Ke diri kita sendiri Iya, aja. gitu bisa aja gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau dua-duanya bagus. Networking itu buat kita kerjaan bagus, buat dunia entrepreneur atau kita mau bisnis itu juga bagus. Nah, networking itu sebenarnya akan bermanfaat pada saat kita masuk ke sebuah komunitas, kita bawa brand kita sendiri. Jadi kita harus nanti nih pada saat kita kerja nih, kita jangan bilang kita X perusahaan apa, X perusahaan startup besar apa, unicorn dan sebagainya. Tapi kalian bawa personal branding kalian mau dianggap sebagai apa? Misalkan saya mau dianggap sebagai expert marketing, ya udah bilang bahwa emang misalnya kita mau dianggap sebagai expert marketing, ya udah itu yang kita tulis. Nah, itu makanya dari sekarang bikin objektif kita mau dianggap sebagai apa dulu. Jadi sebelum kita keluar nih, memperkenalkan diri ke network. Nah, udah punya misalkan gitu, Mike udah tahu nih, oh saya mau dianggap sebagai expert A gitu atau antusias terhadap B gitu. Kalau saya dulu kan people development enthusiast gitu saya bilang. Saya senang ngedevelop orang lah gitu. Seneng doang, tapi kan belum ada wadahnya gitu kan. Jadi tapi saya tertarik sama itu. Nah, nanti kalau udah gitu ya, hal yang paling mudah adalah kita bangun network, nggak usah kita pergi jauh-jauh deh, bikin di LinkedIn gitu, bikin akun yang bagus gitu ya, profil yang bagus gitu, terus kasih tahu, oh ini saya tertarik dengan dunia marketing, saya tertarik dengan dunia people, development dan sebagainya gitu. Sebisa mungkin ketertarikan kita tuh satu arah ya. Jadi kalau marketing ya ke digital marketing, terus ke mana lagi? Kalau people development kan biasanya ke arah ke arah bisnis atau ke arah HR kan gitu ya. Berarti kalau yang mungkin kesimpulan yang bisa saya jadi ke teman-teman mungkin ya, kalau kalian lulus karir ke kerja kantoran, intinya HR dari company tersebut bakal mencari sumber daya manusia yang cocok dengan posisi yang ada. Misal kalian mau, jadi kalian harus milih tuh kedepannya mau jadi orang HR, marketing atau finance, itu dibentuk dari sekarang. Bukan nanti kalian bingung mau ngapain, kalian lulus pasti CV-nya pasti nggak bakal jelas. Jadi HR juga bingung nih mau rekrut kalian. Ini orang bakal bisa solve problem company saya nggak nih? Jadi jadinya gitu kan? Betul. Jadi itu yang harus kita pertama kali setting lah gitu.
kita mau dikenalnya sebagai apa. Apakah kita mau dikenal sebagai orang marketing, ya otomatis semua CV kita sampai ke LinkedIn kita ngomongin tentang itu, topiknya tentang itu gitu. Jadi istilahnya kita emang fokus bangun ke arah sana gitu. Tapi kalau misalkan tadi kita mau terkenalnya saya sebagai finance deh gitu ya, berarti tadi semua CV-nya harus ke arah sana. Jadi biar nggak bingung gitu. Orang jadi pada saat nanti interview kita, jadi kamu mau jadi apa nantinya gitu. Karena dia nanya gitu karena dia bingung. Iya, gitu. betul, setuju. Jadi kita juga harus bisa ngarahin bahwa saya punya cita-cita untuk jadi expert di bidang finance. Oke, berarti kalau kita mau berkarir nih, kayak mau berkarir di dunia profesional, mau ngelamar kerja itu, kita harus nentuin dulu gitu. Nentuin kalau kita mau berkarir di dunia di finance, itu CV kita tuh harus sejalan dengan finance. Yeah. Kalau kita mau marketing, itu CV kita harus sesuai dengan marketing gitu. Yeah. Oke. Jadi nggak nulisnya nggak ngasal gitu, nggak ngacak gitu. Iya. Karena kalau kita misalkan ngacak, pertama nanti pada saat kita ngelamar kita jadi semua lowongan kerjaan kita lamar gitu kan. Terus kedua, jadi kitanya nggak fokus kan. Terus kedua, yang interviewernya juga nanya, kamu misalkan di CV nih, kamu kemarin kerja sebagai finance, sekarang mau kerja sebagai marketing, yakin gitu. Ntar nanyanya gitu.